kelas kita anak-anak. Jadi nanti ketika pandemi sudah berakhir, kita akan belajar di ruangan ini, kelas 6A. Ada pohon lampunya di pojok baja. Seru kan? Pasti kalian gak sabar kan masuk sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Hari Selasa, hari kedua masuk sekolah. Bukan masuk sekolah ding. Mas belajar di rumah. Hari kedua belajar di rumah ya di semester 1. Baik, hari ini Bu Nuri mau perkenalan about wali kelas 6A karena anak-anak harus kenal semuanya ya. Nah, walaupun sudah kenal dulu pernah kita berjumpa di kelas 4A ya. Nah, sebelum Bu Nuri kenalan lebih jauh dan buat kesepakatan kelas, Bu Nuri mau ada semangat gel-gel kelas 6A. Kita bikin minggu ini dulu ya. Untuk minggu ini, minggu depan nanti kita ganti lagi. Nanti yang menciptakan bisa jadi anak-anak semuanya di rumah. Kalau Bu Nuri bilang 6A, jawab semuanya semangat, sehat, ceria. Oke. 6A, semangat, sehat, ceria. Nah, seperti itu ya untuk gel penyemangat kita minggu ini. Baik anak-anakku, 2 hari lalu Bu Nuri sudah bagi link untuk mengisi kesepakatan kelas kita ya. Sebelum bahas kesepakatan, Bu Nuri kenalan dulu nih, namanya Bu Nuri nih. Bu Nuri, Khairi Nuria Widyaningrum. Kebalik ya? Gimana nih? Nah, panggil saja Bu Nuri. Rumahnya Bu Nuri di Plausan. Anaknya 1, suaminya juga 1. Tempat tinggalnya tadi ya di Plausan dekat Kampung Tori. Sudah pernah ke Kampung Tori belum? Nah, nanti main ke sana. Kalau main ke rumah Bu Nuri pasti tak ajak ke sana. Oke. Selanjutnya kita bikin kesepakatan kelas nih anak-anak di kelas 6A. Sebelumnya kemarin kita sudah mengisi sama-sama kesepakatan kelas pertama, yaitu setiap hari memulai pembelajarannya sepakat pukul 8 karena banyak sekali yang menginginkan sekitar berapa persen ya, saya lihatin dulu lah yang ingini anak-anak hampir 40%, 44% itu pengen masuk jam 8, berarti yang lainnya 29% jam 7.30, yang lainnya ada yang usul jam 9, jam 10, ada yang jam 11, begitu. Tapi karena paling banyak itu pukul 8, kita sepakati bersama bahwa kita mulai belajar setiap harinya pukul 8. Berarti sebelum pukul 8, anak-anak jam 7 sampai jam 9 sudah mandi, sarapan ya, dan siap di tempat belajarnya masing-masing. Nanti ketemu Bu Nuri secara daring, baik lewat video maupun WhatsApp maupun terkadang kita tatap muka gitu ya. Kemudian sebelum pelajaran semua sudah mandi dan sarapan, semua setuju, siswa semuanya harus aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam artian, Bu Nuri tidak memaksa untuk setiap hari karena terbatas oleh alat komunikasi seperti HP dan sebagainya. Jadi tidak harus setiap pagi join gabung sama Bu Nuri, mungkin nanti siang atau sorenya atau malamnya, it's okay, Bu Nuri nggak masalah. Kemudian fleksibel aja ya. Kemudian siswa bertanggung jawab dan sanggup mengumpulkan tugas sesuai jadwal. Nanti akan ada penugasan, tapi berupa proyek dan lembar kerja yang anak-anak harus kerjakan, dan pengumpulannya harus sesuai jadwal ya. Misal jadwalnya harus dikumpul deadline minggu ini, maka anak-anak harus mengumpulkan paling akhir minggu ini, karena minggu depannya bisa jadi sudah lain tugas proyek lagi begitu. Nah, untuk terkendala HP yang dibawa orang tua gak masalah, nanti bisa uploadnya malam hari berikutnya dan hari berikutnya, yang penting biasanya dalam minggu tersebut. Kemudian untuk aktif bersama jika kurang paham. Jadi karena pembelajarannya daring, tidak bisa tatap muka langsung, terkadang informasi tidak tersampaikan secara menyeluruh, mungkin anak-anak kurang paham. Jadi mungkin nanti anak-anak boleh bertanya langsung kepada Bu Nuri, boleh telepon, boleh WhatsApp atau Japri dan sebagainya. Itu kemudian terkait ketua kelas kita ini uniknya. Kalau di kelasnya Bu Nuri, ketua kelasnya setiap bulan akan gantian anak. Ya, jadi nanti Bu Nuri udah siapkan link di Google Form lagi ngisi. Kita hari ini adalah pemilu ya, pemilihan ketua kelas 6A. Sudah ada 3 kandidat kemarin yang suara terbanyak, yaitu siapa ya? Pertama Mas Dwiki, yang kedua Mas Rahmat Zamharir, yang ketiga Mbak Gaitsa. Selamat
3 orang itu nanti kita akan pilih mana suara yang paling banyak, pertama, kedua, dan ketiga. Yang suara terbanyak pertama otomatis akan menjadi ketua kelas pertama kali di 6A. Yang kedua nanti bulan berikutnya akan menjadi ketua kelas. Yang ketiga bulan berikutnya. Begitu ya. Itu untuk ketua kelas. Apa tugas ketua kelas? Ketua kelas tugasnya adalah nanti akan sering berkoordinasi atau komunikasi dengan Bu Nuri terkait penugasan ataupun kegiatan pembelajaran selama minggu itu atau bulan tersebut gitu. Nah itu kemudian sesekali anak-anak nanti kita akan tatap muka, tapi tatap mukanya tidak live, tapi tatap mukanya virtual pakai aplikasi Google Meet. Nah, mulai sekarang anak-anak boleh lihat tutorial di YouTube bagaimana menggunakan aplikasi Google Meet. Nanti kita akan ketemu, bisa tegur sapa, saling seperti video conference gitu. Itu ada 7 ya kesepakatan kelas kita. Nanti Bu Nuri sharekan di grup juga. Kemudian terima kasih juga atas masukan orang tua untuk desain pembelajaran di masa pandemi lewat daring ini. Nanti kebanyakan request nih pada minta lihat video, kadang tatap muka, kadang kasih penugasnya jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian waktu pengumpulan tugasnya tidak lebih fleksibel. Itu terima kasih masukannya, akan kami pertimbangkan tentunya. Kemudian anak-anak di hari besok pagi itu kita semua akan membuat zona belajar di rumah. Jadi ada 3 nih penugasannya. Yang pertama bikin pojok zona belajar di rumah atau tempat belajar istilahnya. Silahkan pilih pojok rumahmu atau sudut-sudut rumah itu yang digunakan untuk tempat belajarmu. Gitu. Kalau di kelas ada pojok baca ya. Kalau di rumah nanti bikin pojok belajar. Yang kedua nanti bikin zona kebaikan. Apa itu zona kebaikan? Zona kebaikannya boleh dalam bentuk pohon kebaikan, amplop kebaikan, ataupun celengan kebaikan. Gimana menggunakannya? Setiap anak-anak nanti menyiapkan kertas-kertas kecil kayak gini ya. Dibantu orang tua juga tentunya. Nanti kertas kecil ini akan dimasukkan, akan ditulis kebaikan anak-anak yang dilakukan di hari tersebut. Misal nih, hari Selasa 14 Juli 2020. Mungkin siapa? Mas Rehan membantu menyapu lantai atau bekerja, berbagi makanan sama adik, membantu. Apapun itu, silahkan kebaikan yang dilakukan dituliskan, kemudian masukkanlah di celengan kebaikan, atau di amplop kebaikan, atau dituliskan di pohon kebaikan. Boleh. Dan yang menulis ini tidak harus diri sendiri, boleh ayahnya, ibunya, adiknya, atau temannya yang lagi main, boleh menuliskan. Ya, nanti di akhir semester nanti kita akan buka celengannya atau kita rekap semuanya. Itu. Kemudian yang ketiga membuat zona harapan. Apa itu zona harapan? Tulislah harapanmu satu keluarga dari A. Kalau satu keluarga ada 4, ayah, ibu, anak, adik, semuanya akan menulis harapannya selama semester 2 ini. Ditempelkan di semester 1 ya, maaf. Semester 1 di tempat yang sudah kamu pilih, ditempel di dinding atau bentuknya macam-macam. Ada yang berupa pohon harapan, ada yang dibikin sendiri. Nanti Bu Nuri share deh contoh-contoh zona harapan ya, yang seperti di kelasmu juga boleh. Itu. Kemudian untuk tugas hari ini anak-anak 1 aja, boleh dikit nanti malam atau besok pagi juga boleh deh. Bikin video pendek, video ya. Kamu harus kenalan sendiri, memperkenalkan nama, alamat, nama panggilan, pokoknya menceritakan diri apa yang perlu temanmu ketahui. Dari mungkin makanan kesukaannya, hobinya, cita-citanya, apapun itu tentang dirimu, kamu cerita lewat video, kemudian kirim ke Bu Nuri. Siap menerima tantangan itu ya? Saya tunggu ya. Videonya kirim ke Bu Nuri, pendek aja. Mau durasi lama juga boleh, silahkan sekreativitas mungkin. Paling lambat untuk video besok pagi ya, untuk pembuatan zona dan pojok belajar itu penugasan hari Rabu, nanti Bu Nuri akan ingatkan kembali. Begitu dulu dari Bu Nuri. Ada pertanyaan nanti boleh japri dan boleh call juga. Terima kasih. 6A, semangat, sehat, ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.